Ismail Bolong sangkal pernah diperiksa Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Tersangka kasus tambang ilegal, Ismail Bolong membantah pernah diperiksa oleh mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan. Ismail Bolong merupakan mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Tidak pernah. Tanya dong Kadif Propamnya, tanya Pak Hendranya. Gitu loh, tanya Pak Hendranya. Ini kan kewenangan di Polri. Kita tidak paham mengenai itu, kata pengacara Ismail Bolong, Yohanes L. Tobing saat dihubungi, Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022 kemarin. Yohanes meminta Hendra Kurniawan, terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara pembunuhan Brigadir J, membuktikan omongannya. Tanya Pak Hendra, buktikan kalau memang diperiksa, di mana pemeriksaannya, mana laporan pemeriksaannya, ujarnya. Menurut Yohanes, Hendra tidak perlu menyampaikan informasi yang mengada-ada. Ia menyindir soal proses persidangan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan. Kalau kita nanti di-prank, kalau semua itu bohong bagaimana? Jangan dong, lihat aja persidangannya pas Sambo itu di Jakarta Selatan. Itu mana yang benar, mana yang bohong kan semuanya kelihatan. Jadi kalau nanti semua kita publik di-prank, terus siapa yang bertanggung jawab, katanya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri resmi menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia kini sudah ditahan. Selain Ismail Bolong, Bareskrim menetapkan dua tersangka lainnya, yakni BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal serta RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batu bara mulai dari kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP. Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka terkait kasus tambang ilegal Ismail Bolong. Kasus ini viral di media sosial setelah diungkit oleh Ismail Bolong yang merupakan mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh 3 orang tersangka, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada awak media, Jakarta, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Nurul memaparkan, tersangka pertama yakni BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal. Kemudian, tersangka kedua, RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batu bara mulai dari kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP. Selanjutnya IB Ismail Bolong berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP 2B perusahaan lain dan menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan, ujar Nurul. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah serta pasal 55 ayat 1 KUHP, ucap Nurul. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri resmi menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ismail Bolong juga sudah dilakukan penahanan usai ditetapkan sebagai tersangka. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.